Shalom, apa kabar keluarga New Life? Saya percaya pastinya luar biasa, dahsyat dan mantap. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita sama-sama bersyukur pada sore hari ini kita masih bisa beribadah ya, walaupun lewat online. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas menjamah setiap kita pada sore hari ini. Amin ya. Mari kita sama-sama kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah terbatas melimpahi hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sore hari ini kami mau bersama-sama keluarga New Life. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu kami disatukan oleh kasih-Mu Tuhan. Kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau adalah roh. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang siap untuk menyembah Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Bapak Ibu Saudara yang bisa menyalakan videonya, mari kita sama-sama menyalakan video. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita dari dalam hati kita. Sebab kita percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian kita pada sore hari ini. Sepertimu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini Tuhan kami mau mengakui Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. The King of Kings, Lord of Lords. Dialah Yesus Kristus namanya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
yang menyelamatkan kami. Haleluya. Sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah tempat ini. Dia ada di dalam hati dan hidup kita. Mari kita datang. Kita berani masuk ke hadirat Tuhan. Gendera anak domba. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And I will see how great is our God. Mari bersama kita katakan how great.
berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Penyembahan yang keluar dari hati kita, yang mengasihi Tuhan, yang mengakui bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak dipuji. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Kami percaya jamahan-Mu sempurna. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Walaupun kami ibadah online Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau bekerja dengan luar biasa bagi setiap kami yang lapar dan haus akan Engkau pada sore hari ini. Kami percaya, yes Jesus. Kami merasakan pelukan-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, kuasai hati kami. Beracaralah, manifestasikan kuasa-Mu sebebas-bebasnya di dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai bersama-sama karena Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami tahu hanya dari Engkau sukacita kami Tuhan. Kami mau terus menyanyikan sorak-sorai di dalam kehidupan kami sama dengan Raja kami yang siap untuk memuji Tuhan pada sore hari ini. Bersama-sama dengan saya berkata, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Dia Allah yang baik, amin. Dia Allah yang mengasihi setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Tiada terselami perbuatan
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur bab cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Semuanya katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin. Bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih Tuhan selalu abadi di dalam kehidupan kita. Amin. Kasih-Nya tidak pernah pergi di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini. Terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kejadian kami ajaib dan dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kita pujikan dari awal, Bapak Ibu Saudara. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Mari kita angkat tangan kita, katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu.
kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerti Tuhan apa yang Kau inginkan kami perbuat di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami percaya kami sudah menerima kasih-Mu yang terbaik Tuhan. Kami sudah menerima persembahan yang terbaik ketika Engkau mati di kayu salib. Menebus setiap dosa kami. Menyelamatkan setiap kami Tuhan. Dari api neraka menuju ke kerajaan yang kekal. Yaitu kerajaan surga-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Datang menghampiri hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang menangkap setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh ada pada sore hari ini. Datang kepadamu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar Tuhan, kami mau merendahkan hati kami. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi seorang murid Tuhan. Berikan hati seorang murid di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami saat firman itu ditaburkan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, menerima Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan menjelaskan sejelas-jelasnya Tuhan. Sehingga bukan saja kami menerima dan mendengarkan Tuhan. Tapi kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus. Dengan pertolongan Yesus di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami mau mengangkat tangan kami. Memberkati Tuhan anak-Mu Tuhan, Ibu Dita Tuhan. Yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Engkau jamah Tuhan. Berikan hikmat Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut beliau Tuhan. Itu mengandung kuasa yang dapat mengubahkan setiap kami Tuhan. Memberikan hikmat Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sore hari ini setiap kami siap untuk menerima taburan firman-Mu Tuhan. Bila benih itu boleh ditaburkan di tanah hati kami yang baik. Sehingga benih itu boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman pada sore hari ini. Bersama dengan saya berkata, amin. Silakan. Amin. Terima kasih untuk doanya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya? Saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap ya. Kita beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita yang selalu luar biasa, dahsyat dan mantap. Ya, saya izin share screen sebentar. Oke. Bapak Ibu Saudara bisa lihat screen-nya ya. Oke, tema kita di bulan ini adalah mempersembahkan yang terbaik ya Bapak Ibu Saudara, yang mempersembahkan yang terbaik. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara dari jemaat di Makedonia, bagaimana sih sebenarnya ciri khas orang-orang yang mempersembahkan yang terbaik di dalam kehidupan ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu ya bahwa jemaat di Makedonia itu mereka sangat kesulitan gitu ya, sangat susah gitu. Jadi tetapi mereka luar biasa memberikan segala yang terbaik untuk Tuhan gitu. Dan kita mau belajar, nanti kita akan ambil ada 4 poin Bapak Ibu Saudara yang diambil dari 2 Korintus 8 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Nah, sebenarnya poin-poin ini Bapak Ibu Saudara waktu saya ini adalah sharing waktu doa pagi ya. Kemudian ketika yang merenungkan ayat ini, kemudian ada Ibrani 11 ya, Ibrani 11 sampai dengan Ibrani yang 13 gitu ya.
Dan saya merenungkan, saya membaca kebenaran firman Tuhan, di sana saya menemukan ada beberapa kemiripan gitu ya Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kemiripan dari ciri khas ini gitu ya. Makanya kenapa di minggu hari ini kita mau belajar kembali dari jemaat di Makedonia, dan juga kita akan lihat nanti referensinya dari Ibrani. Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara juga bisa lihat di rumah secara utuh gitu ya. Tetapi nanti akan ada beberapa ayat yang saya tampilkan di sini adalah beberapa ayat yang memang sangat terkait, sangat sama gitu ya, poin-poinnya ternyata sama gitu ya. Itu nanti kita akan belajar dari Ibrani 13 mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18, kemudian juga ada diambil dari Ibrani 12 mulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan 29. Jadi kalau saya merenung Bapak Ibu Saudara, saya melihat ternyata sampai ada beberapa referensi gitu ya untuk menguatkan kita untuk poin-poin yang nanti boleh kita pelajari bersama untuk ciri khas bagaimana orang-orang yang mempersembahkan yang terbaik. Itu artinya memang hal ini adalah merupakan hal yang sangat penting untuk setiap kita boleh sama-sama pahami, dan untuk setiap kita boleh sama-sama hidup di dalam kebenaran ini. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita akan belajar Bapak Ibu Saudara ciri khas orang-orang yang mempersembahkan yang terbaik bahwa sukacita mereka dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Bapak Ibu Saudara, mirip ya sama kita ya, kita juga sudah menerima kasih. Nah, sama halnya gitu ya, ternyata jemaat di Makedonia juga sudah menerima anugerah kasih karunia dari Tuhan gitu ya. Nah, karena itu gitu ya, kita lihat di ayat berikutnya, di ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, yang terjadi adalah sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, firman Tuhan katakan, namun mereka kaya dalam kemurahan gitu ya. Jadi kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara ya, di dalam Roma 15 ayat 26 dalam firman Allah yang hidup itu dikatakan, karena patut saudara ketahui bahwa umat Kristen di Makedonia dan Akaya telah mengumpulkan persembahan untuk saudara-saudara kita di Yerusalem yang sedang menghadapi masa sulit. Jadi saudara-saudara di Yerusalem sedang menghadapi masa sulit, namun sebenarnya tidak beda dengan keadaan mereka, karena mereka juga sedang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Namun yang luar biasanya adalah bahwa sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin gitu ya. Ini kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara, luar biasa banget ya. Kenapa? Karena hari ini saya sendiri mengamati rasanya nggak mudah untuk orang mengucapkan syukur ya, sekalipun keadaan baik gitu ya. Saya memperhatikan ada banyak orang gitu ya, punya kerjaan yang bagus, punya keluarga yang bagus, punya suami yang baik atau istri yang baik misalnya gitu ya. Tapi yang di Zoom atau yang dilihat kekurangannya, yang di Zoom atau yang dilihat kelemahannya gitu ya. Dan akhirnya membuat sukacita di hati menjadi hilang gitu ya. Akhirnya membuat yang muncul, yang keluar dari mulut dan bibirnya adalah keluhan, adalah sungut-sungut gitu ya. Adalah hal-hal yang negatif gitu ya, tentang situasi, tentang orang-orang, tentang keadaan di sekelilingnya. Padahal sebenarnya kalau mata jasmani kita lihat, kelihatannya baik-baik aja deh gitu ya. Jadi saya merenung, iya ya Tuhan, ternyata untuk bisa bersukacita dalam segala keadaan, baik saat senang maupun saat susah gitu ya, itu dibutuhkan kasih karunia Tuhan gitu. Untuk bisa menikmati, itu pun adalah karunia dari Tuhan gitu ya, karunia untuk menikmati. Jadi dibutuhkan karunia Tuhan untuk kita bisa menikmati apa yang ada pada kita. Kita nggak mampu menikmati segala yang ada pada kita dengan upaya kita sendiri. Kenapa? Karena kecenderungan hati kita ini kan ngeluh gitu ya, kecenderungan hati kita lebih suka menzoom hal-hal yang mungkin kurang baik, lebih suka menzoom hal-hal yang negatif gitu ya. Punya bapak rohani misalnya gitu ya, lebih suka lihat kelemahannya, lebih suka lihat kekurangannya, lebih suka melihat ketidaksesuaiannya gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir adalah anugerah Tuhan kalau kita bisa punya bapak rohani misalnya gitu ya.
Jadi kalau kita boleh belajar dari jemaat di Makedonia bagaimana mereka mengalami penderitaan yang sangat berat, namun uniknya mereka apa yang mereka lakukan atau apa yang respon mereka gitu ya, respon yang mereka berikan itu tidak sama dengan apa yang dunia miliki, Bapak Ibu Saudara ya. Justru sebaliknya sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Nah, kenapa sih bisa seperti ini gitu ya? Saya lihat di dalam tafsiran Bapak Ibu Saudara. Jadi rupanya karena mereka itu jadi direferensikan dengan ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka bisa sukacitanya meluap sekalipun keadaan mereka sangat miskin, sekalipun keadaan mereka sedang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Karena ternyata di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Dia yang kaya telah menjadi miskin gantikan kita supaya kita yang miskin boleh menjadi kaya gantikan pribadi Yesus. Dia yang adalah raja di atas segala raja, pemilik segala-galanya, pemilik segala yang ada. Dia rela datang ke dunia ini, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia gitu ya. Dia melakukan itu semua karena begitu besar kasihnya atas setiap kita. Supaya setiap kita yang miskin, kita boleh menjadi kaya. Kita boleh mengalami limpahan anugerah gitu. Nah, namun kekayaan ini Bapak Ibu Saudara tidak mesti ya, tidak mesti semuanya ini kita dapatkan selama kita di dunia ini. Memang benar dalam kebenaran firman juga diajarkan bahwa ada berkat-berkat yang berlimpah untuk orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan gitu ya, untuk orang-orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi ada kalanya juga tidak mesti selalu seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena ada orang-orang juga yang kita lihat justru mendapatkan anugerah untuk mengalami kematian sebagai martir misalnya. Mereka mengalami kondisi yang kelihatannya nggak enak menurut kacamata dunia ini gitu ya. Di dalam dunia ini mereka mengalami yang namanya aniaya. Mereka mengalami situasi yang nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh kebenaran firman. Tetapi kenapa mereka bisa tetap setia? Kenapa mereka bisa tetap teguh, berpegang, tetap teguh pada iman percaya mereka? Karena ternyata, Bapak Ibu Saudara, mata mereka tidak tertuju pada apa yang sementara. Mata mereka tidak tertuju pada apa yang dunia ini bisa tawarkan. Karena dunia ini bersifat sementara, dunia ini akan segera berlalu. Segala yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang kita anggap esensi, segala sesuatu yang kita anggap penting, segala sesuatu yang sering kita perjuangkan dan sering kali kita ribut gitu ya sama sesama kita, ternyata semuanya ini akan segera hilang, lenyap, dan nggak ada artinya lagi gitu ya. Kita bisa lihat nanti di Ibrani 13, Bapak Ibu Saudara ya. Ibrani 13 ayat yang ke-11 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, menurut peraturan hukum Yahudi, imam besar membawa darah binatang sembelihan ke dalam tempat kudus sebagai suatu korban karena dosa. Lalu tubuh binatang itu dibakar di luar kota. Ini adalah tata cara bagaimana umat Yahudi waktu zaman Perjanjian Lama mereka membawa korban. Ya, Bapak Ibu Saudara, rupanya korban-korban itu dibawa kepada imam dan dibakarnya itu di luar kota. Saya beberapa kali mendengar ayat ini, Bapak Ibu Saudara, tapi waktu itu saya belum paham maknanya apa gitu ya. Tapi ternyata dari ayat ini nanti kita akan sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya gitu loh. Ayat yang ke-12 dikatakan, itulah sebabnya Yesus menderita dan mati di luar kota. Tadi korban dibawa lalu dibakar di luar kota gitu ya. Kemudian Yesus juga menderita dan matinya di luar kota. Kalau kita tahu Bukit Golgota itu letaknya adalah di luar tembok kota. Jadi bukan di dalam kota Yerusalem tetapi di luar kota. Di mana darahnya menghapuskan dosa kita. Nah, apa yang menarik, sangat menarik di sini dengan kata di luar kota. Apa sih sebenarnya makna dari kata luar kota ini, gitu ya? Nah, ternyata di dalam firman Allah yang hidup ini dijelaskan dengan sangat luar biasa di ayat berikutnya. Ayat 13 dikatakan, karena itu marilah kita keluar dari kota menuju kepadanya. Loh, kita juga disuruh keluar kota, Bapak Ibu Saudara. Apakah maksudnya kita disuruh keluar dari kota Batam? Ternyata bukan, gitu ya. Ternyata ada dilengkapi dengan kata di dalam kurung yang sangat, wah, bagi saya ini sangat membukakan mata saya ya. Waktu saya baca ini, wow, luar biasa banget Tuhan ya. Ternyata artinya keluar dari keduniaan dan rela dihinakan. Rupanya itu artinya Bapak Ibu Saudara.
Ngapain? Untuk menderita bersama dia di sana dan menanggung kehinaannya. Jadi kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara, menyadari bahwa di ayat yang ke-14, sebab dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Dengan penuh pengharapan kita menantikan tempat tinggal kita yang kekal di surga. Ya, dunia ini bukan tempat kita, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang kita anggap penting, segala sesuatu yang sering kita perjuangkan, segala sesuatu yang sering kali kita nggak rela, kita dihina, kita nggak rela, kita direndahkan, kita nggak rela, kita dianggap remeh, kita nggak rela ada orang yang berselisih paham dengan kita, yang beda pendapat dengan kita. Kita lalu berjuang mati-matian untuk mempertahankan argumentasi kita, mempertahankan pendapat kita supaya kita tidak terlihat dihina oleh orang lain gitu ya. Kadang kita rela untuk bahkan pinjam sana, pinjam sini gitu ya, utang sana, utang sini. Untuk apa? Supaya kita nggak dihina, supaya kita diakui sama orang gitu ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini untuk kita boleh keluar dari dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kita keluar, sama seperti korban yang dibawa keluar kota, sama seperti Yesus mati di luar kota, di Bukit Golgota gitu ya. Demikian juga halnya dengan kita, sekalipun secara tubuh kita ada di dunia ini, namun baiklah secara roh kita menyadari bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, kita bukan milik dunia ini, dan destiny kita sebenarnya, tempat tinggal kita yang sebenarnya bukanlah di dunia ini. Karena itu jangan biarkan hati kita melekat pada apa yang ada di dunia ini. Segala yang ada di dunia ini semuanya akan segera berlalu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kehormatan, nama besar, uang, kekayaan, jabatan, apapun itu semuanya akan segera berlalu dan tidak ada artinya lagi, gitu ya. Ayat yang ke-15, dengan pertolongan Yesus, kita terus-menerus akan mempersembahkan kurban puji-pujian kepada Allah dengan jalan menyampaikan kemuliaan namanya kepada orang lain. Kita butuh Yesus untuk menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita boleh tetap merasa bersukacita dalam segala keadaan, gitu ya. Dibutuhkan kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kita butuh pertolongan Yesus untuk kita bisa menikmati segala yang ada pada kita. Ya, kalau kita tadi sama-sama merenungkan gitu ya, orang yang mengalami keadaan yang baik-baik saja pun untuk bisa mengucap syukur kadang itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena semakin kita sebenarnya hidup kita kelihatannya baik-baik saja, tapi anehnya semakin hati kita ini kalau kita melekatnya kepada hal-hal yang perkara-perkara dunia gitu ya, kepada kedagingan kita, semakin kita memiliki banyak hal, semakin anehnya semakin kita merasa kita kurang, selalu berkekurangan gitu ya. Semakin banyak pendapatan kita, anehnya kita semakin merasa kita nggak cukup gitu ya. Semakin banyak hal lagi yang kurang, yang masih belum ada pada kita. Karena itu kita perlu pertolongan Yesus. Dan dalam ayat ini dijelaskan dengan sangat luar biasa bahwa dengan pertolongan Yesus dalam segala keadaan, Bapak Ibu Saudara, kita akan dimampukan untuk terus-menerus mempersembahkan korban puji-pujian kepada Allah. Kita dimampukan untuk terus memuji Tuhan apapun keadaannya gitu ya. Dengan jalan menyampaikan kemuliaan namanya kepada orang lain. Saya semakin paham Bapak Ibu Saudara ya, kenapa ketika Stefanus dirajam batu, dia bisa berkata di depan banyak orang. Dia justru yang dia saksikan, matanya justru melihat kemuliaan Yesus. Dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia melihat kemuliaan Tuhan dan dia menyaksikan kemuliaan nama Tuhan Yesus kepada orang lain. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sangat menghimpit, yang sangat nggak enak menurut kedagingan gitu ya. Hari ini mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, seperti jemaat di Makedonia, kita boleh sama-sama belajar. Jangan biarkan sukacita kita dipengaruhi oleh keadaan, tapi biarlah sukacita kita hanya berasal daripada Tuhan. Sukacita kita berasal dari pribadi Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberikan kehidupan kekal bagi setiap kita, memberikan rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan, yang sudah memberikan kepada kita tempat yang terbaik, mungkin bukan di dunia ini, tetapi nanti di surga,
Kita sudah disediakan tempat yang begitu baik, tempat yang begitu indah, tempat yang begitu luar biasa bersama-sama dengan Dia. Hal pertama yang kita bisa pelajari bersama-sama, jangan biarkan sukacita kita dipengaruhi oleh keadaan. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa pelajari dari jemaat di Makedonia, mereka memberi melampaui kemampuan mereka, Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Pertama-tama dibilang memberikan menurut kemampuan mereka. Tapi menarik, nggak berhenti sampai di sana. Dilanjutkan sama Alkitab, dikatakan apa? Bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi nggak cuma menurut kemampuan, tetapi melampaui kemampuan mereka. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, saya bersaksi bahwa mereka memberi di luar kemampuan mereka sampai dikatakan mereka semakin miskin dan mereka memberi dengan hati yang rela. Ini luar biasa banget ya. Mereka sampai semakin miskin tapi justru memberikannya dengan hati yang rela gitu ya. Jadi bagi kita Bapak Ibu Saudara, nggak ada alasan untuk kita tidak memberi gitu ya. Memang Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang mempersembahkan yang terbaik gitu ya, tema kita di bulan ini, ketika kita berbicara tentang mempersembahkan yang terbaik itu tidak hanya berbicara tentang materi ya Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana kita bisa mempersembahkan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita bisa mempersembahkan yang terbaik sebagai ibu rumah tangga, kita bisa mempersembahkan yang terbaik di dalam rumah tangga kita, melayani keluarga kita dengan memberi yang terbaik, dengan memberikan kebenaran firman bagi anak-anak kita gitu ya. Kita bisa mempersembahkan yang terbaik di tempat kerja kita dengan memberi yang terbaik, melakukan segala yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam pelayanan kita, kita bisa memberi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kita dengan segala talenta kita, dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan yang terbaik ya, dengan memberikan yang excellent gitu ya. Tidak hanya sekedar memakai sisa-sisa waktu kita, tidak hanya sekedar memakai sisa-sisa tenaga kita, tidak hanya sekedar memakai sisa-sisa pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita gitu ya. Tetapi kita boleh memakai segala yang terbaik yang ada pada kita dan kita boleh mempersembahkannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, salah satu tolak ukurnya kita memberi yang terbaik gitu ya. Kita memberi melampaui kemampuan atau kita mempersembahkan yang terbaik. Salah satu tolak ukurnya itu bisa dilihat dari bagaimana sikap kita terhadap uang. Uang itu bukanlah barometer satu-satunya Bapak Ibu Saudara, tetapi bisa menjadi barometer atau tolak ukur satu-satunya. Uang itu sebenarnya hanyalah perkara kecil. Uang itu hanyalah hal yang kecil yang sebenarnya Tuhan percayakan kepada kita, tetapi sikap kita terhadap uang itu sebenarnya menentukan bagaimana kita bisa mempersembahkan keseluruhan gitu ya. Kalau dalam perkara kecil aja kita nggak bisa setia, bagaimana mungkin kita bisa setia dengan perkara-perkara yang lainnya yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Nah, maka dari itu biarlah kita juga boleh belajar Bapak Ibu Saudara ya, untuk kita melihat bagaimana sikap hati kita mau belajar mengintrospeksi diri, kita mau belajar merefleksi gitu ya, melihat dari kebenaran firman Kristus. Biarlah kebenaran firman ini yang menjadi barometer ukur, menjadi tolak ukur kita, melihat bagaimana sikap hati kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menerima penghasilan gitu ya, ketika kita diberkati oleh Tuhan, apa yang kita utamakan dalam hidup ini gitu ya. Apakah kita mengkhususkan, kita memilah, kita memisahkan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Memang 100% itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Segala yang ada pada kita semuanya 100% itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa 100% yang kita punya adalah milik kepunyaan Tuhan kalau misalnya kita aja nggak setia untuk memberi perpuluhan misalnya. Kalau misalnya kita aja nggak setia untuk mengalokasikan untuk dana persembahan, misi, dan untuk pelayanan-pelayanan lainnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa berkata, Tuhan, hidupku milikmu. Segala yang ada padaku 100% semuanya aku persembahkan kepadamu. Tapi kita nggak setia pada perpuluhan. Sepertinya ada yang salah gitu ya. Sepertinya ada yang nggak pas, Bapak Ibu Saudara ya.
Kenapa? Karena ya itu tadi, uang itu hanyalah perkara kecil. Uang itu adalah kepercayaan yang kecil, dan ingat bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu milik kepunyaan kita. Segala sesuatu yang ada pada kita, semuanya itu dari Dia, oleh Dia, karena Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala yang ada pada kita ini bukan punya kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan percayakan kepada kita untuk kita boleh menjadi pengelola-pengelola, kita boleh menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan, kita boleh menyalurkan itu semua untuk melayani, untuk pekerjaan pelayanan, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan atasnya, gitu ya. Jadi, yuk mari kita lihat berapa banyak sih uang yang kita habiskan untuk diri kita sendiri selama ini. Berapa banyak uang yang kita habiskan untuk konsumsi kita. Kalau kita berbicara memberikan melampaui kemampuan gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Sebenarnya bukan dilihat dari jumlah. Bukan dilihat dari, oh kalau yang memberi 100.000 berarti lebih hebat daripada yang memberi 10.000 misalnya. Atau yang memberi 1 juta berarti lebih hebat dari yang kita beli makan 20.000 untuk beli makan gitu ya. Sementara persembahan kadang-kadang pakai uang yang mungkin kita lecek-lecek gitu ya, uang yang kita misalnya kembalian gitu dari habis kita belanja gitu. Saya ingat waktu saya kecil gitu, ada pola pikir yang salah gitu, dan sejauh ini setelah kita belajar kebenaran firman, di situ saya menyadari, oh iya ya, ternyata selama ini pola pikir kita salah gitu ya. Dan saya sama mama saya ketawa gitu, bercanda, karena dulu waktu kita masih kecil-kecil gitu ya, kalau kita mau pergi ke gereja misalnya ada uang 50.000 gitu ya, terus mah minta uang persembahan gitu kan, kita anak-anak pada suka minta gitu ke mama minta uang persembahan. Aduh gimana nih, kata mama, nggak ada uang kecil gitu ya, yang dicari uang kecil Bapak Ibu Saudara. Jadi dibongkar-bongkar tas gitu, dicari nggak ada uang kecil. Dan akhirnya kita tuh sampai dulu gitu ya, pergi ke warung gitu untuk ya udah deh beli permen dulu gitu. Beli permen dulu untuk apa? Untuk pecah uangnya supaya uang itu menjadi uang yang kecil gitu. Dan akhirnya uang yang kecil itulah yang kemudian kita bawa untuk kita berikan persembahan gitu ya. Sementara sebenarnya kalau kita merenung pengorbanan Yesus, Dia yang kaya sudah jadi miskin gantikan kita, Dia yang raja di atas segala raja, Dia memberikan nyawanya mati untuk kita gitu ya. Masa iya sih gitu kita memberi yang kecil gitu ya, yang kecil dan yang udah dikecek-kecek, yang kadang-kadang yang udah nggak layak gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Bukan memberikan yang terbaik, tetapi kita memberikan yang sisa-sisa, kita memberikan yang nggak kepake gitu ya, uang yang nggak kepake gitu, baru kita persembahkan gitu. Semakin kesini semakin menyadari, iya ya Tuhan, Engkau saja sudah memberikan segala yang terbaik bagi kami gitu. Jadi mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara memberi yang terbaik yang ada pada kita ya. Jangan belajar untuk kita belajar tidak untuk membahkan sisa-sisa dari apa yang ada pada kita, atau mempersembahkan hanya kalau ingat gitu ya, hanya kalau ingat. Tetapi yuk kita belajar untuk memberi yang terbaik, dimulai dari sikap hati kita terhadap apa yang ada pada kita, termasuk uang kita gitu ya. Kita boleh belajar ketika kita menerima berkat yang hasilan kita belajar hati kita melekat pada uang kita, jangan biarkan hati kita melekat pada apa yang ada pada kita, tapi belajar untuk mengalokasikan Bapak Ibu Saudara 10% dikembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita per seminggu kita persiapan untuk fungsi, kita persiapan untuk pekerjaan kerajaan surga supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan setiap kita. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang yang berkekurangan, katanya. Sebab kurban-kurban demikian dikatakan sangat menyukakan hati Allah. Jadi bukan hanya menyukakan hati Allah Bapak Ibu Saudara, tetapi dikatakan sangat menyukakan hati Allah. Dan saya lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dalam firman Allah yang hidup, ini luar biasa bagus sekali ayatnya Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan di sana, tetapi ingatlah, jikalau saudara memberi sedikit, saudara
akan memperoleh sedikit pula. Ini bukan saya yang bilang ya Bapak Ibu Saudara, tapi firman ya. Marilah kita sama-sama belajar merendahkan hati, kita mendengar dari apa yang firman katakan. Seorang petani yang hanya menanam benih sedikit saja akan memperoleh panen yang sedikit. Tetapi jikalau ia menanam banyak, ia pun akan menuai banyak pula. Setiap orang, nih ayat yang ke-7 luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, harus mengambil keputusan sendiri mengenai jumlah yang akan diberikannya. Jadi kita harus mengambil keputusan sendiri. Jangan dengan bersungut-sungut atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, jadi kita harus mengambil keputusan sendiri, Bapak Ibu Saudara ya, mengenai jumlah yang akan kita berikan. Tapi biarlah kita memberikannya tidak dengan bersungut-sungut, tetapi dengan penuh sukacita. Yang ke-8, ini yang luar biasa. Allah akan datang setelah itu dengan memberikan segala yang kau perlukan lebih daripada itu. Wow, luar biasa ya. Ketika kita menahan gitu ya, menahan uang yang kita pikir itu milik kita gitu ya, kita mau kasih persembahan gitu ya, atau kita mempersembahkan ya udahlah dengan sisa-sisa gitu ya. Pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa ketika kita menahan itu penghasilan kita mampu untuk menanggung gitu ya? Apakah kita bisa yakin bahwa penghasilan kita itu mampu untuk menanggung segala keperluan kita? Tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan bahwa penghasilan kita dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Kenapa? Karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang di luar dugaan. Banyak sekali orang-orang yang udah nabung banyak hal, tetapi tiba-tiba sakit gitu ya, sakit keras, sakit berat, dan akhirnya semua tabungannya harus habis, dan akhirnya nggak punya andalan lagi kecuali mengandalkan Tuhan gitu ya. Uang nggak bisa kita andalkan, Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika kita melepaskan, yang luar biasanya bahwa Allah dapat mengimbangi pemberian kita dengan memberikan kepada kita segala hal yang kita perlukan dan bahkan lebih daripada itu. Wow, ini luar biasa banget ya. Dengan demikian, bukan saja kebutuhan saudara sendiri yang tercukupi, malah saudara akan berkelebihan. Keren banget. Sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita gitu ya. Dikatakan kita akan berkelebihan, tapi tentu saja ya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai motivasi hati kita menabur supaya akhirnya kita menuai berlimpah-limpah gitu ya, karena Tuhan juga melihat hati. Ingat bahwa Tuhan juga nggak mau kita memberi dengan bersungut-sungut atau karena terpaksa gitu ya, tetapi Tuhan mau kita memberikan itu dengan sukacita gitu ya, dan kita tetap mempercayakan kasih-Nya, mempercayakan pribadinya, mempercayakan penyertaannya, mempercayakan perlindungannya, mempercayakan anugerahnya, segala yang terbaik yang Dia sudah, sedang, dan akan terus berikan dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kita malah akan berkelebihan katanya, sehingga ketika kita diberkati lebih berlimpah-limpah lagi, kita tahu tujuannya bahwa ini bukan untuk kita kekepin untuk kehendak kita habiskan untuk keinginan daging kita, tetapi kita tahu tujuannya yang ke-9 sebagai katakan dalam kitab suci, orang yang saleh tahu berikan hormat baginya selama-lamanya. Ini luar biasa banget ya. Tuhan itu saking baiknya sama kita, akhirnya apa ya, kita dipakai sama Dia untuk alatnya gitu Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kalau dipikir-pikir siapa sih kita gitu ya, kita nggak layak sebenarnya, tapi adalah anugerah Tuhan, kita boleh dipakai oleh Tuhan, dan ketika kita dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ternyata banyak orang yang akan bersyukur melihat kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa melalui kehidupan kita gitu ya. Ayat yang ke-10, sebab Allah yang memberikan pada petani untuk ditanam dan kemudian mengaruniakan panen yang baik untuk dituai dan dimakan, akan memberikan kepada saudara lebih banyak benih untuk ditanam dan akan menumbuhkannya.
Dikatakan sehingga saudara akan dapat memberikan lebih banyak dari hasil panen saudara. Ayat 11, ya Allah akan memberi banyak kepada saudara, sehingga saudara pun dapat memberi banyak pula. Dan apabila kami membawa pemberian itu kepada saudara yang membutuhkannya, mereka akan ucap syukur dan memuji Allah atas pertolongan saudara. Luar biasa banget ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita dipakai sama Tuhan, dan ketika kita dipakai sama Tuhan, gara-gara kita yang taat sama Tuhan gitu ya, gara-gara kita setia, kita mau dengar, kita mau nurut sama Tuhan, padahal segala sesuatunya itu bukan punya kita gitu ya. Orang benihnya juga dari Tuhan, dan Tuhan juga yang melipat gandakannya, Tuhan juga yang menumbuhkannya. Namun luar biasanya akibatnya orang-orang yang menerima, mereka akan mengucap syukur dan memuji Allah atas pertolongan yang kita berikan. Berikutnya ayat ke-12 dikatakan, dengan demikian pemberian saudara akan mempunyai dua kebaikan, yaitu yang berkekurangan akan mendapatkan pertolongan, dan mereka akan dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Wow, luar biasa baiknya Tuhan ya sama kita ya. Jadi sampai ada dua kebaikan Bapak Ibu Saudara ya. Padahal sekali lagi bukan punya kita gitu ya. Apa yang ada pada kita hari ini bukan punya kita. Tapi ketika kita belajar taat, kita belajar setia gitu ya, ternyata ada dua kebaikan. Yang berkekurangan akan mendapat pertolongan, dan mereka juga akan dipenuhi melalui kehidupan setiap kita. Orang yang saudara tolong akan senang katanya atas pemberian yang berkelimpahan kepada mereka dan kepada orang lain. Dan bukti bahwa perbuatan saudara benar-benar sesuai dengan ucapan saudara. Keren banget ya Bapak Ibu Saudara ya. Berikutnya, dan mereka akan mendoakan saudara dengan setia dan yang sangat mengagumkan, yang dinyatakan dengan perantaraan saudara. Bersyukurlah pada Allah oleh sebab anaknya, pemberian yang menakjubkan itu, yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita setia, ketika kita belajar untuk ikut, nurut apa yang Tuhan rindu kita lakukan, ternyata Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk memberkati banyak orang. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita boleh merasakan, orang-orang yang berkekurangan, mereka mendapatkan pertolongan, dan mereka juga dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Jadi ada dua hal yang kita sudah pelajari bersama, ya, untuk bisa mempersembahkan yang terbaik. Kita belajar dari jemaat di Makedonia, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, biarlah sukacita kita tidak dipengaruhi oleh keadaan. Dan yang kedua, mari kita sama-sama memberi melampaui dari kemampuan kita. Amin. Kita sama-sama memberi melampaui dari kemampuan kita, gitu ya. Jadi ketika kita memberi, kadang terasa sakit, kadang terasa nggak enak, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan begitu kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dengan kita merasa sakit, kita merasa nggak enak, kita tahu bahwa yang kita andalkan bukan duit kita. Kita tahu yang kita andalkan bukan penghasilan kita. Tapi kita tahu kita mengandalkan satu pribadi yang tidak pernah ingkar janji, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan hal yang ketiga kita bisa belajar ciri khas orang yang mempersembahkan yang terbaik dari jemaat di Makedonia. Mereka mendesak untuk ikut pelayanan, Bapak Ibu Saudara ya. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi kita belajar di sini Bapak Ibu Saudara, di jemaat Makedonia ini mereka bukan cuma meminta ya dikatakan, tetapi bahkan mendesak kepada rasul-rasul supaya mereka boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan. Kalau saya merenung, kadang-kadang diri saya sendiri, Bapak Ibu Saudara, saya malu ya. Saya baca ayat ini terus terang saya malu gitu. Kenapa? Karena kadang dikasih kesempatan untuk pelayanan, banyak banget alasan gitu ya. Kadang ngerasa nggak cukup waktu, kadang ngerasa nggak cukup istirahat, kadang ngerasa nggak punya ini, nggak punya itu, belum bisa ini, belum bisa itu gitu ya, disuruh
kemarin disuruh WL sama Cieni gitu ya, saya juga harus pengakuan dosa nih Bapak Ibu Saudara, suruh WL, saya bilang saya nggak bisa gitu ya. Harus bertobat Bapak Ibu Saudara, saya sendiri harus bertobat, harus bermetanoia gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Kalau ada kesempatan untuk melayani Tuhan, biarlah kita belajar dari jemaat Makedonia. Mereka dalam keadaan yang sangat susah gitu ya. Mereka nggak cuma minta gitu ya, bukannya diminta, boro-boro diminta gitu ya. Mereka yang meminta, dan nggak cuma meminta, mereka memaksa gitu ya, mereka mendesak gitu. Sementara kita gitu ya, kita dengan segala yang ada pada kita hari ini gitu, kita masih nafas, masih dikasih kekuatan, masih dikasih kesehatan, ya di pelayanan kadang gimana gitu ya, banyak alasan gitu, banyak ini banyak itu, nggak bisa ini nggak bisa gitu, ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak cocok terus mundur misalnya, atau ngerasa berbagai macam alasan gitu ya. Tapi biarlah pada sore hari ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara ya, dengan kerelaan sendiri, dengan rela hati, yuk mari kita memberi diri kita katakan pada Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan gitu ya. Biarlah segala sesuatu yang ada pada kita pakai untuk memuliakan Tuhan, karena kita nggak pernah tahu kapan waktunya kita berakhir di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Belum lama ya saya sama Pak Gembala menghadiri acara pemakaman dari anak dari teman kuliah dulu Bapak Ibu Saudara, usianya masih sangat muda, 27 tahun, anaknya baru 3 bulan, baru setahun lebih menikah gitu ya. Kalau dipikir-pikir usia masih pendek, masih singkat gitu ya perjalanan di dunia ini, baru 27 tahun. Tapi sudah gitu. Kita nggak pernah jadi panggil Tuhan gitu ya. Dia menyelesaikan perningan sangat baik gitu. Jadi sebelum akhirnya beliau koma, beliau sempat melayani Tuhan, beliau khotbah, jadi benar-benar finishing well gitu ya. Jadi khotbah, pada saat selesai berkhotbah, kemudian muntah, dan kemudian dibawa ke rumah sakit, akhirnya koma gitu ya, koma, dan 24 jam lebih berselang, dan akhirnya Tuhan panggil pulang gitu ya. Nah, marilah kita sama-sama juga Bapak Ibu Saudara memakai waktu-waktu yang sisa yang masih dipercayakan kepada kita hari ini gitu ya, untuk melayani Tuhan. Mari kita datang kepada Pak Gembala gitu ya. Kita mendesak Pak Gembala, Pak, apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa kami lakukan gitu ya. Jangan tunggu diminta gitu ya. Nah, ini udah diminta pun kadang-kadang susah gitu. Jadi jangan tunggu diminta, tapi biarlah kita yang meminta kepada Pak Gembala, kita yang mendesak Pak Gembala, ayolah Pak Gem, kasihlah aku gitu ya. Biarlah aku boleh melayani, biarlah aku boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan, dalam memuji memuliakan nama Tuhan gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan biarkan kita mudah kecewa, mudah tersinggung. Misalnya kita ditegur gitu ya saat kita pelayanan, ditegur, kita datang telat, kita ngerasa kok kita diatur-atur gitu ya, kita nggak tapi diatur-atur gitu. Kadang kita marah, kadang kita nggak terima gitu, mau pelayanan susah kali, harus daftar dulu, ngapain sih pelayanan, ya pelayanan aja lah, nggak usah pakai aturan-aturan. Bapak Saudara, ayolah kita belajar untuk yuk taat, nurut baik-baik gitu ya. Kalau memang ada sistem di gereja kita, ya ikuti gitu. Apa sih yang salah dengan mendaftar dulu mau pelayanan gitu? Kenapa sih kok kita sampai nggak mau mendaftar gitu? Apa gitu? Kenapa gitu? Apa sih esensinya gitu? Ingat bahwa segala sesuatu yang kita anggap penting di dunia ini nantinya juga nggak penting lagi gitu. Apakah kita gengsi misalnya mendaftar? Apakah kita merasa nanti takut dikira sombong atau takut dikira apapun itu alasannya gitu ya. Tapi yuk marilah kita bersama-sama merendahkan hati, memberi diri, meminta gitu ya kepada Pak Gembala untuk kita boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan. Karena kalau kita masih masa sih pelayanan harus daftar-daftar gitu misalnya, atau masa sih pelayanan harus gini, harus gitu, harus diatur, harus gini, harus gitu. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang sedang kita layani? Apakah kita melayani Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, atau jangan-jangan kita sedang melayani kedagingan kita, kita sedang melayani maunya kita mau pelayanan pun ngikutin maunya kita gitu loh. Apa sih yang sedang kita layani? Apakah kita melayani Tuhan
yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang sudah memberikan segala yang terbaik untuk kita, atau kita melayani uang, sehingga ketika kita nggak dibayar, tapi kita diatur, kita harus datang tepat waktu misalnya, kemudian kita langsung tersinggung gitu ya. Siapa yang sedang kita layani? Uang kah? Nama besar kita kah? Harga diri kita kah? Kedagingan kita kah? Diri kita sendiri kah? Atau siapa yang kita layani gitu ya? Nah, marilah kita sama-sama belajar dari jemaat di Makedonia. Kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Biarlah kita yang belajar untuk merendahkan hati, mau memberi diri, bahkan mendesak ya untuk boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-22 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi saudara sudah datang ke Bukit Sion. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hari ini adanya di Bukit Sion ya. Kita bukan lagi berada di Gunung Sinai. Ayat ini dibandingkan kalau Bapak Ibu Saudara lihat perikopnya secara lengkap gitu ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat mulai dari ayat yang ke-18 dikatakan sebenarnya di sana kalau di Gunung Sinai itu murka Tuhan menyala-nyala, ada badai yang hebat gitu ya. Bagaimana bahkan hewan aja yang ada di sana, ada di Gunung Sinai waktu itu, yang menyentuh gunung itu, hewan yang menyentuh gunung itu tuh harus mati gitu ya. Ada murka Tuhan gitu ya. Kenapa Tuhan murka? Karena waktu itu dalam perjanjian lama gitu ya, kalau kita tahu di Gunung Sinai itu kita diukur berdasarkan perbuatan. Apa yang kita lakukan, kemudian Tuhan itu akan mengukur gitu. Dan ketika manusia tidak bisa setia, maka murka Tuhan nyata atas orang-orang yang tidak setia gitu ya. Tetapi sekarang kita ini sudah berada di Bukit Sion, Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi saudara sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada perhimpunan beribu-ribu malaikat yang bersukacita. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan ya, ketika kita bertobat, ada ribuan malaikat yang bersukacita, dan ada perhimpunan rupanya ya, karena kita perhimpunan orang-orang percaya, jadi ada perhimpunan beribu-ribu malaikat yang bersukacita gitu ya. Luar biasa banget Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ada di Bukit Sion, di kota Allah yang hidup, ada di Yerusalem surgawi, perhimpunan beribu-ribu malaikat yang bersukacita kepada jemaat yang terdiri dari semua orang yang namanya terdaftar di surga. Ayat 23, kepada Allah yang menghakimi semua orang, kepada roh orang-orang yang sudah disempurnakan, dan kepada Yesus sendiri yang sudah membawa perjanjian baru yang menakjubkan kepada kita, dan kepada darah yang dipercikan yang memberikan anugerah pengampunan, bukan seperti darah Habel yang menjerit, menuntut balas gitu ya, tapi sudah ada darah Yesus yang menyucikan, yang mengampuni kita gitu ya, yang memberikan segala yang terbaik pada kita, ada perjanjian baru yang begitu menakjubkan di dalam kehidupan kita gitu ya. Maka ayat ke-25, jadi katanya, usahakanlah untuk taat kepada Dia yang berbicara kepada saudara. Sebab jika bangsa Israel tidak luput dari hukuman pada waktu mereka tidak taat kepada Musa yang hanya sekedar utusan Allah di bumi, bayangkanlah betapa besar bahaya yang kita hadapi bila kita tidak mau mendengarkan Allah yang berbicara kepada kita dari surga. Pada waktu Ia berbicara dari Gunung Sinai, suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi lain kali katanya, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Jadi yang lalu bumi yang bergoncang ya di Gunung Sinai, bumi yang bergoncang sampai hewan yang menyentuh Gunung Sinai pun harus mati. Jangankan manusia gitu ya, hewan aja mati, apalagi manusia gitu ya. Jadi nanti Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Yang dimaksudnya ialah bahwa Ia akan menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya nggak kuat. Sehingga yang tinggal hanyalah yang tidak tergoncangkan. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, ayat 28. Kita mempunyai kerajaan yang tidak dapat dimusnahkan gitu ya. Nah, kalau kita ini tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan, Bapak Ibu Saudara ya. Kita mempunyai kerajaan yang tidak dapat dimusnahkan. Karena itu, marilah kita menyukakan hati Allah dengan melayani Dia dengan penuh rasa syukur, dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara, seringkali tanpa kita sadari kita take it for granted. Seringkali tanpa kita sadari kita anggap remeh, kita anggap sepele kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melayani Dia. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita melayani Dia dengan penuh rasa syukur, dengan penuh hormat dan takut, Bapak Ibu Saudara.
bukan dengan biasa-biasa aja gitu ya. Pelayanan ya udahlah, di tempat lain juga bisa, nggak usah di New Life. Bapak Ibu Saudara, tidakkah Bapak Ibu Saudara sadari bahwa kalau kita boleh dipertemukan oleh Tuhan, kita menjadi satu keluarga besar di dalam New Life gitu ya, itu adalah anugerah dari Tuhan. Yuk mari kita sungguh-sungguh menghargai anugerah ini gitu ya. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, bersatu hati bersama-sama. Setiap kita hari ini, baik kita sadari maupun tidak, baik kita suka maupun kita nggak suka, kita sama-sama berada di gelanggang pertandingan, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama sedang berada dalam pertandingan iman, Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo, mari kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Mari kita, yuk sama-sama bergandengan tangan, bersatu hati, bersama-sama menyelesaikan visi yang daripada Tuhan, bersama-sama melayani Tuhan dengan penuh rasa syukur, dengan hormat dan takut, dengan penuh respect ya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara yang memberi diri kita mendesak seperti jemaat di Makedonia, mereka mendesak untuk boleh ikut terlibat dalam pelayanan. Jadi ada 3 hal yang kita sudah pelajari bersama Bapak Ibu Saudara ya. Hal yang pertama, untuk kita bisa mempersembahkan yang terbaik, ada ciri khas ya. Yang pertama adalah kita membiarkan sukacita kita tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Kemudian kita belajar untuk memberi melampaui kemampuan, dan kita belajar untuk mendesak untuk ikut pelayanan gitu ya, nggak nunggu diminta-minta, tapi kita yang mendesak, kita yang memberi diri untuk mendesak ikut dalam pelayanan. Hal yang keempat, Bapak Ibu Saudara, jemaat di Makedonia mereka memberi diri untuk dibimbing. 2 Korintus 8 ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Dalam firman Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana, yang paling indah ialah mereka berbuat lebih daripada yang kami harapkan. Sebab tindakan mereka yang pertama-tama ialah menyerahkan diri kepada Tuhan dan kepada kami untuk menerima setiap petunjuk yang diberikan Allah mereka dengan perantaraan kami. Yang paling indah Bapak Ibu Saudara ya, yang Bapak rohani bisa harapkan gitu ya. Hal yang paling indah bagi Bapak rohani, bagi seorang Bapak rohani ialah ketika mengetahui bahwa orang-orang yang dipimpin, orang-orang yang dibimbing, mereka menyerahkan diri pertama-tama kepada Tuhan, dan mereka juga mau menerima setiap petunjuk yang diberikan Tuhan melalui perantaraan Bapak rohani. Jadi kita belajar dari jemaat di Makedonia, Bapak Ibu Saudara ya, mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Tuhan. Banyak orang yang berkata, oh saya Bapak rohani saya Tuhan, saya langsung connect langsung gitu ya sama Tuhan, saya nggak perlu Bapak rohani di dunia ini. Tapi bagaimana mungkin gitu ya, kita mau taat sama Bapak rohani yang nggak kelihatan gitu sama Tuhan. Kalau sama Bapak rohani yang kelihatan aja kita nggak mau taat gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat berjalan seiring sejalan Bapak Ibu Saudara, ketaatan kepada Tuhan itu kemudian dinyatakan dengan ketaatan kepada orang-orang yang memimpin kita kepada Tuhan gitu ya. Orang-orang yang memberi dirinya untuk memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi berjalan seiring sejalan gitu ya, bersama-sama Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin cuma salah satu di antaranya gitu ya. Jadi luar biasa kalau kita lihat di saat orang-orang di luar sana sibuk untuk mencari kesenangan sendiri gitu ya. Kita tahu gimana jemaat di Makedonia, mereka menyerahkan dirinya untuk Tuhan, dan mereka menyerahkan dirinya untuk dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan gitu ya. Orang yang memberi diri kepada Tuhan pasti akan mudah untuk taat kepada otoritas. Tidak mungkin seorang bilang percaya sama Tuhan tapi nggak mau dengar orang yang diutus sama Tuhan gitu ya. Itu kontradiksi gitu ya. Kadang yang jadi masalah, kita seringkali minta pertolongan Tuhan tapi ditolong sama hamba Tuhan kita nggak mau gitu ya. Itu yang seringkali jadi masalahnya gitu ya. Kalau kita lihat dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin yang telah mengajarkan firman Allah kepada saudara. Ya, suruh ingat kita ya.
Kemudian disuruh ngapain lagi? Suruh renungkan. Bapak Ibu Saudara, renungkanlah segala kebaikan yang telah dihasilkan oleh hidup mereka. Ya, kita disuruh merenungkan segala kebaikannya, bukan segala kejelekannya, bukan segala kelemahannya, bukan segala keburukannya, bukan segala kekurangannya, bukan. Kita disuruh merenungkan segala kebaikan yang telah dihasilkan oleh hidup mereka. Dan kita disuruh usahakan, Bapak Ibu Saudara, usahakanlah untuk beriman kepada Tuhan seperti mereka. Jadi kita disuruh mengingat, disuruh merenungkan segala yang baik, dan suruh mengikuti teladan iman dari pemimpin-pemimpin rohani kita. Yuk kita sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara ya, untuk kita boleh memberi diri kita untuk dibimbing oleh kebenaran firman Kristus melalui bapak-bapak rohani kita. Ibrani 13 ayat yang ke-17 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpin saudara dan lakukanlah dengan rela apa yang diperintahkannya. Sebab tugas mereka ialah menjagai jiwa saudara, dan Allah akan menilai hasil pekerjaan mereka. Bapak Ibu Saudara, setiap orang, setiap kita akan memberi pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, termasuk Bapak rohani kita, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, makanya kita disuruh taat, katanya Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama belajar taat. Kalau ada kanan kirinya, yuk mulai katakan, yuk ikut Tuhan, dengar, nurut aja baik-baik. Amin. Ikut Tuhan itu gampang kok, dengar, nurut aja baik-baik. Belajar taat aja gitu ya. Walaupun rasanya nggak enak, percayalah ada saatnya kita akan melihat. Ada saatnya kita akan mengerti. Kemudian diminta kita juga untuk usahakanlah supaya mereka dapat memberi laporan kepada Allah tentang saudara dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Sebab kalau demikian halnya, saudara juga yang akan menanggung akibatnya. Jadi kita disuruh mengusahakan, Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak rohani kita saat melapor sama bos besar gitu ya, bisa ngasih laporannya yang bersukacita gitu ya. Pada saat melapornya tuh dengan penuh sukacita gitu. Bukan dengan sedih hati, bukan dengan duka cita. Kalau misalnya kita bandel, kita susah dibilangin, kita susah diarahkan, kita berjalan semau kita sendiri, Bapak rohani kita waktu dia melapor kepada Tuhan gitu ya, waktu dia berdoa kepada Tuhan, ngeluh tentang kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi keluh kesah tentang kita, betapa nakalnya kita gitu ya. Tapi biarlah yuk hari ini kita sama-sama kita rindukan Bapak Gembala kita panjang umur, sehat selalu. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Yuk kita jadi anak yang dengar dan nurut baik-baik. Kita jadi orang-orang yang taat ya. Taat, dan supaya apa? Supaya beliau ketika memberi laporan kepada Tuhan, beliau melaporkannya dengan penuh sukacita. Alangkah luar biasanya ya kalau Bapak Gembala kita berdoa untuk kita gitu ya, berdoa dengan penuh kebanggaan gitu ya. Tuhan terima kasih, Bapak Gembala mengucap syukur karena kehadiran kita yang membantu penggembalaan ini, yang membantu mencapai visi yang daripada Tuhan ya. Beliau sudah dibukakan, Bapak Ibu Saudara, beliau sudah dibukakan banyak hal. Banyak hal Tuhan sudah bukakan dalam kehidupan beliau, visi yang daripada Tuhan, visi yang begitu besar Bapak Ibu Saudara, dan membutuhkan setiap kita untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Dan ketika kita mau ikut ambil bagian di dalamnya, beliau akan bersukacita dan beliau akan memberikan laporan yang penuh sukacita gitu ya, tentang bagaimana kita mau ikut terlibat, ikut ambil bagian untuk menyelesaikan visi yang daripada Tuhan di bumi ini. Karena kalau kita nggak mau gitu ya, kita juga yang akan menanggung akibatnya gitu. Waktu kita nggak mau nurut, terakhir yang ngerasa akibatnya kita juga kok. Percayalah bahwa Bapak rohani itu sebenarnya yang ada di dalam doa beliau, yang ada di dalam hati beliau, sebenarnya adalah segala yang terbaik untuk kita gitu ya. Ketika kita nggak nurut, kita mau hidup sesuai maunya kita sendiri, sesuai keinginan daging kita, pada akhirnya kita juga yang akan ngerasain bahwa oh iya ya Tuhan gitu ya, ketika ketemu masalah gitu baru akhirnya kita menyadari, dan kita yang harus menanggung akibatnya gitu. Dan ayat yang ke-18 dikatakan yang terakhir, berdoalah untuk kami sebab hati nurani kami bersih dan kami ingin supaya tetap demikian. Jadi marilah kita belajar taat kepada Bapak rohani, kita mengusahakan supaya kita bisa membantu pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga Bapak rohani kita selalu bersukacita, dan kita berdoa untuk Bapak rohani kita gitu ya, supaya Tuhan terus memberikan hati nurani yang bersih dan tetap ikut apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan beliau. Oke, ada 4 hal yang kita sudah pelajari bersama-sama dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, ciri orang yang mempersembahkan yang terbaik dari jemaat di Makedonia. Yang pertama, sukacitanya tidak dipengaruhi oleh keadaan.
Yang kedua, memberi melampaui kemampuan. Yang ketiga, mendesak untuk ikut pelayanan. Dan yang keempat, memberi diri untuk dibimbing. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama belajar mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berani jujur kalau misalkan kita selama ini belum memberikan yang terbaik, kita mau belajar memberikan yang terbaik. Dan kita coba berani mengevaluasi diri ya, dalam arti apakah kita memberikan yang terbaik. Janda miskin memberikan 2%, bagi orang kaya sangat sedikit, sangat minim. Tapi bagi janda miskin itu seluruh yang ada padanya. Kadang kita untuk makan, ngafe, sekali makan, gitu ya. Kopi aja kadang 25.000, 30.000, gitu kan. Kemudian belum makannya lagi, anggaplah 50.000. Tapi kadang kita berkata, oh kita nggak ada uang untuk memberikan persembahan. Yang diberikan cuma 5.000, 10.000, bukan masalah jumlahnya. Tapi apakah fair kita? Kita kemana-mana naik mobil, tapi persembahan kita cuma sekian. Apakah fair kita kemana-mana naik mobil, lalu jalan-jalan kemana-mana, lalu kita berkata nggak ada uang untuk memberikan persembahan dan sebagainya. Waktu kita memberi, itu kita memberi untuk Tuhan. Bukan sekedar untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Dan waktu kita memberi, yang diuntungkan adalah kita kok. Kita bebas dari cinta akan uang, kita bebas dari hati yang terfokus pada uang, menyusahkan diri sendiri akan uang, tapi kita boleh mengalami kemerdekaan dalam hati. Ada uang, nggak ada uang, hati kita tetap bersukacita, karena dasar sukacita kita adalah Tuhan. Mari kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur buat sore hari yang luar biasa ini. Kami boleh menerima kebenaran firman Kristus. Kami boleh diajar untuk mempersembahkan yang terbaik pada Engkau. Kami sadar waktu kami mempersembahkan yang terbaik, kami mempersembahkannya dengan sukacita. Roh kami bersukacita. Namun terkadang daging kami rontak dan sakit. Tapi kami mau hidup dipimpin oleh roh, bukan mengikuti keinginan daging kami. Bahkan kami mau belajar memberi seperti jemaat Makedonia menurut kemampuan kami. Bahkan melampaui kemampuan kami. Memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kami. Kami percaya Tuhan, kami mau terlibat, mengambil bagian dalam kasih karunia Tuhan untuk terus mengembangkan pelayanan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan kami mau terus untuk dibimbing bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bu Dita yang sudah menyampaikan kebenaran. Biarlah hikmat pengurapan kuasa Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupan Bu Dita. Terus Roh Kudus bukakan kebenaran demi kebenaran. Bahwa Bu Dita Pak Bagus keluarga semakin mengenal dan mengalami Engkau Tuhan. Hidup dalam panggilan Tuhan sesuai dengan hidup kami. Mau belajar memberikan persembahan yang terbaik, bukannya persembahan persepuluhan, misi, atau persembahan gereja, tapi kami mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami, buat keluarga kami, buat tempat kerja kami, buat gereja, buat pelayanan, semua yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bersyukur atas semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan nyanyikan sebuah pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah
menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecah bagi saudara dan saya. Ia telah memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kita semua telah sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan dalam nama Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita bersama-sama. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita berdoa naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang sempurna, yaitu persembahan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah memberikan kami kehidupan yang baru, yang telah menyelamatkan setiap kami, yang telah menebus, membenarkan, dan menguduskan setiap kami, menyempurnakan setiap kami sekali untuk selama-lamanya. Kami berada bersama dan Engkau sampai selama-lamanya, Tuhan. Anugerah terbesar, anugerah terindah yang telah kami terima, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat semuanya, Tuhan. Terima kasih. Kami sadar bahwa kami hidup di dunia ini hanya sementara, dan semua yang ada di dalam dunia ini fana. Ajar kami untuk melihat apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami dalam kekekalan. Kami hidup dalam kerajaan Allah. Kami hidup dalam damai sejahtera sukacita yang daripada Allah. Ketenangan, kedamaian daripada Engkau melimpahi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih buat semuanya. Makasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.